Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini bukan video perjodiak seperti biasanya ya. Jadi ini adalah general reading ya. Dan karena general reading, jadi mungkin saja ini hasil bacaannya bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya ya. Nah, oke, di pembacaan kali ini kita akan mengambil tema kabar si dia yang telah menghilang dari kamu ya. Jadi mungkin para sahabat V pernah ada seseorang yang dekat dan kemudian menghilang ya. Menghilang dalam arti ketika dia pergi ya tanpa pamit, tanpa memberitahu, dan secara diam-diam hilang ya. Jadi menghilang ini sebenarnya adalah sebuah tindakan yang kurang baik ya, kurang sopan ya. Jadi ketika mungkin apapun alasannya, ketika kita memutuskan untuk pergi dari kehidupan seseorang ya, harusnya diutarakan ya, seburuk apapun itu mungkin alasannya, setidaknya ya punya sebuah niat yang baik untuk berterus terang dan tidak menghilang begitu saja ya. Karena dengan menghilang akan banyak persepsi yang muncul ya, terutama untuk orang yang ditinggalkan pastinya ya, mengapa dan sebagainya ya. Oke, nah di video kali ini siapapun dia, yang jelas orang yang sudah menghilang dari kamu, para sahabat V yang menonton video ini, kita akan intip ya, intip bersama bagaimana kabar dia saat ini ya, setelah menghilang dari kamu pastinya. Oke, di awal mungkin kita intip dulu alasan kenapa dia menghilang ya. Nah, karena menghilangnya juga dadakan, yang pastinya dia tidak memberikan alasan ya. Jadi di sini kita lihat dulu alasan si dia menghilang dariku ya. Alasan si dia menghilang dariku. Ini bisa siapa saja si dia ya, tidak hanya tentang pasangan, bisa juga mungkin teman baik kamu atau orang dekat kamu ya. Jadi siapa saja ya. Oke, fokus, bayangkan si dia ya sambil bertanya. Apa alasan dia menghilang dariku? Apa alasan dia menghilang dariku? Apa alasan dia menghilang dariku? Oke, di sini kita akan ambil 3 buah kartu ya. Alasan dia menghilang dariku. Untuk kartu pertama, ini ada kartu 10 cup. Oke. Nah, di kartu 10 cup ini bisa jadi alasan dia memilih untuk menghilang dari kehidupan kita ini adalah tentang keluarga ya. Bisa jadi untuk yang mungkin ini adalah pasangan, di sini dia adalah orang yang sudah punya keluarga ya. Jadi mungkin saja kamu tahu atau tidak, yang jelas ketika dia memilih untuk menghilang dari hidup kamu ya, itu artinya dia memilih untuk kembali ke keluarganya ya. Bisa jadi ini ya memang dia sudah menikah dan punya anak, punya keluarga. Jadi kamu adalah orang ketiga dalam hubungan ini, dan ketika dia memutuskan untuk menghilang karena dia ingin kembali ke keluarganya ya. Tapi di sini juga ada cerita mungkin ya, untuk sebagian besar sahabat V pernah berhubungan dengan seseorang yang dimana hubungan kalian seperti tidak direstui ya. Nah, ini juga bisa ada indikasi dia menghilang dari kamu karena dia merasa dia harus mendengarkan ya orang-orang sekitarnya, keluarganya ya, yang tidak memberi dukungan itu ya, yaitu dengan meninggalkan kamu ya. Bukan hanya tentang dia yang pasti sudah punya keluarga, ini bisa juga mungkin orang tuanya atau saudaranya dan ya orang-orang terdekatnya yang tidak memberikan dukungan tentang hubungan kamu dengan dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk lebih memilih keluarganya ya, mendengarkan apa yang keluarganya bilang ya. Jadi di sini dia juga memilih untuk menghilang dari kamu ya. Nah, lalu alasan apa lagi buat dia yang telah menghilang dari kamu ya? Mengapa dia menghilang dari kehidupan kamu?
ini adalah kartu King of Pentacle ya. Jadi kartu King of Pentacle ini ya bercerita tentang sesosok yang lebih tua usianya atau seumuran dengan kamu yang menonton video ini ya. Nah, di sini bisa juga tentang ada sosok ya, sosok yang lebih berkuasa di dalam hidup dia ya. Ini bisa tentang orang tuanya ya, bisa tentang orang tuanya atau mungkin abangnya atau siapapun. Yang jelas orang ini punya kekuasaan terhadap hidupnya dia yang menghilang ini ya. Jadi ketika dia memutuskan untuk menghilang ya karena dia lebih memilih orang tersebut ya, lebih mendengarkan. Dan di sini juga ada cerita tentang segala sesuatu hal yang dilihat secara materi ya. Bisa juga ini tentang ketika dia merasa bersama dengan kamu dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Nah, di sini dia seperti mengukur kadar manfaatnya. Jadi apakah harus menetap di sini dan memilih setia dengan kamu atau meninggalkan hubungan ini ya. Jadi ketika dia memutuskan untuk menghilang, di saat itu ya dia merasa ini adalah sebuah keputusan yang terbaik buat dia ya. Jadi mungkin dia merasa bersama dengan kamu juga tidak akan memberikan sebuah keberuntungan atau keuntungannya untuk hidupnya, dia tidak akan memberikan sesuatu hal yang berguna untuk hidup dia ya. Jadi di sini juga ada tentang dia melihat, memperhitungkan segala untung rugi yang dia dapatkan ya. Dan bisa juga ini tentang sesosok pria yang seumuran atau jauh lebih tua dari dirinya yang punya kekuasaan untuk menyuruh dia pergi dari hidup kamu ya. Di sini juga ada cerita seperti itu. Dan yang terakhir kita lihat alasan mengapa dia menghilang dari kehidupan kamu ya. Ini ada kartu 5 cup ya. Jadi di sini ketika si dia ini memutuskan untuk menghilang dari kamu, ini tak lain adalah dia sudah merasa mungkin tidak bisa lagi mempertahankan hubungannya dengan kamu karena di sini jelas-jelas terlihat si dianya ini belum bisa move on dari masa lalunya dia ya. Jadi siapapun sosok ini yang menghilang ini ya, yang jelas dia sebelumnya pernah ada sebuah hubungan ya. Jadi pernah ada sebuah hubungan yang mungkin memberikan dia banyak trauma ya, tentang hal-hal yang kurang menyenangkan pastinya. Jadi dan dia belum bisa melupakan itu. Ini bisa juga tentang cerita tentang mantan dia ya, atau juga tentang kesedihan dia dan juga kekecewaan dia. Nah, ini bisa dengan mantan atau justru dengan kamu yang menonton video ini ya. Mungkin di dalam hubungan kalian sebelumnya, sebelum dia menghilang ya, pernah ada kejadian yang membuat dia merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa tidak dihargai, dan bisa juga tentang dikhianati dan sebagainya ya. Jadi dia belum bisa seperti memaafkan atau melupakan hal tersebut. Jadi kemudian dia memilih untuk menghilang dari hidup kamu ya. Nah, oke, lalu kita lanjut. Kita akan lihat apa yang dia rasakan setelah menghilang dari kamu ya. Jadi setelah dia memilih untuk menghilang ya, apa yang dia rasakan setelah menghilang dari kamu? Apa yang dia rasakan tentang kamu dan dia pastinya ya. Apa yang dia rasakan ketika dia telah menghilang dari hidupnya kamu? Apa yang dia rasakan ketika dia telah menghilang dari hidup kamu? Apa yang dia rasakan ketika dia telah menghilang dari hidup kamu? Di sini ada 9 wand ya. Jadi 9 tongkat ini ya banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan ya. Mungkin ketika dia memilih untuk menghilang dari kamu, dia merasa ini adalah sebuah keputusan yang baik ya. Tapi ternyata setelah menghilang dari kamu, nah di sini dia seperti mendapatkan banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan ya. Justru banyak orang-orang juga mungkin menilai dia kurang baik ya, kurang bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi di sini ketika setelah menghilang dari kamu, ini banyak hal yang tidak sesuai dengan
apa yang dia bayangkan ya, dan walaupun begitu ya dia harus tetap menjalaninya, menerimanya ya, walaupun ya benar-benar tidak diinginkan banget gitu ya. Ini bisa tentang cara dia berpikir, cara dia melakukan sesuatu hal ya. Di sini dia menemukan banyak hal yang seperti berbeda dengan apa yang dia bayangkan ya. Nah, untuk mungkin tujuan dia setelah menghilang dari kamu, ternyata banyak ini yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dia lakukan ya. Jadi di sini dia juga ya bisa dikatakan mau nggak mau ya menerima keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan ya. Jadi bukan dalam kondisi yang baik juga ketika dia sudah menghilang dari kamu ya. Dan apalagi yang dia rasakan setelah menghilang dari kamu. Ini ada kartu 2 tongkat ya, kembali lagi kartu tongkat di mana tentang pertumbuhan kehidupan dia ya, tentang pertumbuhan perkembangan dirinya ya. Di sini juga ketika setelah menghilang dari kamu ya, jadi dia juga memulai ya, berusaha ya. Nah, di kartu pertama tadi banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan dia ya, tidak sesuai dengan keinginan dia, dan di sini dia kemudian ya memutuskan untuk memilih salah satu hal yang akan dia lakukan. Ini bisa tentang mungkin dia kemudian fokus untuk bekerja, fokus untuk pencapaian secara materinya, atau bisa juga dia memilih untuk yang lain ya, hubungan dengan orang lain di sini ya. Jadi dia seperti kemudian memutuskan sebuah tujuan untuk kehidupannya ya, tentang pilihan yang akhirnya dia pilih. Dan apalagi yang dia rasakan setelah menghilang dari kamu. Ini juga kartu star ya, dimana dia berusaha mengambil setiap peluang yang muncul dalam hidupnya ya, termasuk juga mungkin peluang untuk berhubungan dengan orang lain ya, sebagai pengganti kamu. Bisa juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan impian dia, keinginan dia, atau perkembangan kehidupannya ya. Jadi ketika dia telah menghilang dari kamu, yang dia rasakan ya banyak peluang yang muncul dalam hidupnya ya, dan di sini dia berusaha untuk seperti ingin bangkit ya, dan melakukan yang terbaik untuk dirinya, untuk hidupnya ya. Di sini dia seperti ingin menunjukkan ke semua orang kalau dia bisa dan punya pencapaian yang lebih baik lagi setelah menghilang dari kamu ya. Nah, lalu di sini kembali kita akan melihat setelah menghilang dari kamu, apa yang ingin dia sampaikan ya. Sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan ke kamu ya, karena dia menghilang, so banyak hal yang mungkin tidak tersampaikan ya, yang ada di benaknya ya. Jadi di sini kita akan melihat hal apa yang ingin dia sampaikan ke kamu, yang ada di dalam perasaan terdalamnya ya. Hal yang ingin dia sampaikan kepadamu, Nah, di sini ada kartu Ace of Cup ya. Jadi ini tentang sebuah hubungan baru ya. Jadi mungkin saja, nah di sini ada cerita dia ingin memulai sebuah hubungan baru dengan kamu. Mungkin dalam versi yang lain yang ketika dulu dekat sebagai pasangan, mungkin dia ingin seperti menawarkan sebuah hubungan baru yang bukan pasangan ya, mungkin berteman dan sebagainya, atau mungkin yang sebelumnya kalian hubungan kerja sama atau rekan kerja. Nah, di sini dia seperti ingin menawarkan kembali sebuah hubungan dengan kamu, tapi dalam versi yang lain, bukan lagi untuk teman kerja atau teman bisnis ya. Jadi mungkin sekedar berteman ya, tanpa ada hubungan bisnis. Nah, di sini dia juga merasa yang ingin dia sampaikan ke kamu itu ketika dia berhubungan dengan kamu, ketika dia dekat dengan kamu adalah sosok yang bisa dikatakan cukup menyenangkan buat dia ya. Jadi walaupun kemudian dia memilih untuk menghilang, ya ada alasan-alasan di balik itu ya. Dan di sini juga ada cerita tentang sebenarnya
dia ingin, ya sangat ingin memulai kembali hubungan dengan kamu ya. Dan apalagi yang ingin dia sampaikan kepada kamu, yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini adalah tentang menemukan kebahagiaan diri kita ya. Jadi di sini bisa ada cerita, dia juga ingin menyuruh kamu yang menonton video ini untuk bisa seperti mencari kebahagiaan untuk diri kamu ya. Jangan lagi berharap dirinya gitu ya. Jadi dia juga mungkin berharap kamu bisa move on ya. Jadi di sini sebagian besar mungkin ya sahabat V, ada yang sosok si dianya ini menghilang ini karena terpaksa mungkin ya. Ya bisa jadi karena alasan yang keluarga tadi ya, karena dia sudah memiliki memiliki keluarga selain kamu, dan bisa juga ada tentang orang tua yang lebih dia pilih daripada kamu ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya berlawanan dengan hatinya ketika memilih untuk meninggalkan kamu ya. Jadi di sini adapun pesan yang ingin dia sampaikan adalah dia berharap kamu juga bisa mendapatkan kebahagiaan untuk diri kamu ya. Dan di sini di kartu pertama tadi juga ada cerita bagaimana dia sebenarnya ya menyukai hubungannya dengan kamu, walaupun sebagian besar di sini hubungannya cukup singkat ya. Hubungannya cukup singkat, tapi ya dia suka dengan apa adanya diri kamu ya. Dan di sini dia juga berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan untuk diri kamu ya. Dan apalagi pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu, dia yang telah menghilang, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Ini ada tentang kartu The Devil ya. Jadi bagaimana tentang kamu harus bisa memberi sebuah batasan ya. Di sini ada cerita sosok yang menghilang ini juga merasakan sebuah kepedihan ya. Jadi bukan dengan sengaja mungkin ini memang perginya ya, menghilangnya ya. Di sini dia merasa ada batasan ya. Batasan bisa jadi dia ingin bertemu kamu, atau mungkin juga sebenarnya dia tidak ingin menghilang di kala itu ya. Jadi karena ada batasan-batasan yang membuat dia harus memilih dan tidak bisa banyak melakukan apapun itu, jadi ya terpaksa seperti keadaan yang memaksa ya. Dan ini juga ada cerita tentang godaannya. Jadi untuk sebagian besar bisa jadi juga ceritanya ya ketika dia dekat dengan kamu. Nah ini dia merasa ya ini hanyalah bagian dari sisi nakalnya dia aja ya. Jadi ketika bertemu dengan kamu dan melakukan ini hubungan dekat dengan kamu saat itu ya. Jadi mungkin ini hanya salah satu bentuk kenakalan dia saja ya. Jadi di sini ya inilah yang ingin dia sampaikan ya. Dan lalu kita akan lihat apakah kedepannya dia akan memberi kabar ya. Apakah kedepannya dia akan menghubungi kamu lagi? Apakah kedepannya dia akan menghubungi kamu lagi? Oke, untuk kartu pertama, apakah dia akan menghubungi lagi? Ini ada cerita tentang 5 koin ya. Jadi ini sebenarnya menurut dia ya, kamu ini orang yang selalu ada buat dia ya, walaupun mungkin saat dia sedang kesusahan, atau justru ketika kamu juga kurang ini ya, kamu juga dalam keadaan susah ya, kamu tetap ada buat dia ya. Jadi apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Di sini tidak ya jawabannya ya. Untuk kartu yang pertama ini tidak ya, karena dia sudah cukup lelah dengan ya keadaan hubungan kalian ya di sini ya. Jadi dia merasa ya ini adalah perjalanan yang amat sangat melelahkan dan membuat dia seperti ingin segera mengakhiri ya. Jadi untuk kedepannya untuk menghubungi kembali ini sudah pasti tidak ya. Dan untuk kartu kedua, apakah kedepannya dia akan menghubungi kamu kembali?
Di sini kita lihat ini juga King of Cup. Jadi ini juga tentang kegalauan ya, antara mau atau tidak, tapi lebih memilih untuk tidak ya, karena tidak ada kepastian. Jika dia memang ingin menghubungi kamu kembali ya nggak perlu banyak berpikir ya, langsung aja hubungi kembali ya. Jadi di sini ada kartu di mana dia juga galau ya, banyak hal yang harus dia pertimbangkan. Dan sampai saat ini ketika kamu menonton video ini ya, dianya juga belum bisa seperti mempunyai sebuah keputusan untuk kedepannya akan menghubungi kamu kembali ya. Jadi ini juga lebih ke jawaban tidak ya. Untuk kartu ketiga, apakah dia akan menghubungi kembali ke depannya? Ini ada indikasi iya ya, tapi kembali lagi bukan sekarang ya, bukan besok, dan bukan dalam waktu dekat ya. Jadi ini lebih ke ini, menunggu sebuah waktu yang tepat ya jawabannya ya. Jadi mungkin adapun ketika dia ingin menghubungi kamu kembali, ini butuh sebuah waktu yang bisa dikatakan lumayan lama ya, karena benar-benar ingin menunggu sebuah saat yang tepat. Mungkin ketika dia sudah bisa mengkondisikan keadaan dia sebagaimana mungkin ya, sesuai dengan perasaan dia, sesuai dengan emosi dia, dan juga bisa menenangkan orang-orang di sekitar dia. Nah, mungkin pada saat itu dia memilih untuk menghubungi kamu kembali, atau mungkin juga dia berpikir ingin seperti mengetahui dulu apakah kamu mau nggak menerima dia kembali, atau mau nggak kamu menerima teleponnya dia dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang akan dia pikirkan dulu ya. Nah, jadi untuk dalam waktu dekat untuk menghubungi kembali tidak ya, tapi dia menunggu sebuah waktu atau sebuah momen yang tepat yang bisa membuat dia bergerak untuk menghubungi kamu kembali. Mungkin banyak hal yang harus dia pikirkan dulu ya. Jadi inilah tentang kabar si dia yang telah menghilang dari kamu ya. Siapapun dia, yang jelas orangnya sudah menghilang, dan ini juga sudah menjadi bagian dari masa lalu ya. Jadi ketika ada yang hilang, pasti akan ada yang baru yang akan datang ke dalam hidup kamu ya. Dan percayalah, kita akan bertemu dengan orang yang lebih baik di waktu yang lebih cocok ya, di waktu yang lebih tepat juga. Ketika dia hadir dan kemudian menghilang dari hidup kita, itu berarti ya dia ini bukan sosok yang terbaik buat kita ya. Nah, ketika seseorang yang memang benar-benar dihadirkan untuk kamu itu ada dan nyata, dia akan punya 1000 alasan untuk tetap bisa ada di dekat kamu pastinya ya. Jadi ketika dia memilih untuk menghilang ya, ini jelas-jelas bukan seseorang yang baik buat hidup kamu. Oke, para sahabat V, tetap semangat ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.